katakan tidak jika iya tidak. Nah, Karena di luar itu berasal daripada si jahat, si tetan. si setan, gitu loh Betul. teman-teman. Saya aja Yang kaget. dikatakan malikil ini adalah suatu kebenaran. Kalau memang ada kebenaran seperti itu, katakan kebenaran, nggak perlu tutupi. Kalau di Indonesia, Tritunggal itu masih terlihat suci dan kudus. Tapi kalau di Barat, udah nggak ada. Udah telanjang. Di Indonesia saja Tritunggal itu kelihatan suci dan kudus. Karena disembunyikan sejarahnya. Yang memicu konsili Nikea itu kan karena Bono yang membonohi itu. Bro, aku kabur dulu, bro. Oh, kabur. Yang memicu konsili Nikea itu kan antara Athanasius dan Arius saling membonoe kan. Itu yang memicu konsili Nikea 325. Nah, tetapi lucunya konsili Nikea, hasil konsili Nikea 325 dianulir di dalam konsili Sinode Tirus pertama, tepatnya 10 tahun setelah konsili Nikea. Itu namanya Sinode Tirus pertama. Nah, di situ hasilnya terbalik. Athanasius dibidatkan, Arius dibenarkan. Tuh, bayangkan tuh. Itu muatan politik, nggak mungkin itu tuntunan Tuhan. Iya kan? Jadi secara akal sehat itu nggak mungkin si konsili itu dituntun oleh Tuhan, nggak mungkin. Bagaimana mungkin sesuatu isi hasil konsili Nikea itu apa intinya? Konsili Nikea itu kan menyatakan doktrin Athanasius, ya, yang dimenangkan Athanasius. Itu di konsili 325. Nah, 10 tahun kemudian tahun 335 itu di konsili Sinode Tirus pertama, Athanasius dibidatkan, Arius yang benar. Iya. Namanya Sinode Tirus pertama, tepatnya tahun 335. Athanasius ganti dibidatkan. Nah, Mereka nggak ngakui bahwa Tritunggal itu dikukuhkan dalam konsili Nikea pertama itu. iya, sebenarnya itu. Nah, itu kan Tritung itu kan sudah disesatkan di dalam konsili Antioquia tahun 268 sebenarnya. Lalu hidup lagi karena si Tertullianus ini. Jadi kata si Metatron gini, Bro Malikil. Konsili yang sah itu, yang pertama itu adalah konsili Nikea pertama 325. Yang lain nggak sah. Nggak sah, hanya konsili kecil, konsili internal, rapat internal, tidak diwakili oleh mayoritas atau perwakilan yang bisa dikatakan sebagai pemilik suara untuk menentukan sikap gitu, kata si Metatron dan teman-temannya. Nah, Kayak itu pas. mereka nggak tahu. Sebenarnya doktrin Tritunggal itu asalnya memang dari pagan, ya. Itu made in Plato, ya. Jadi Plato yang merumuskan rumusan itu. Lalu oleh Plato diadopsi oleh Valentinus. Nah, Valentinus di abad kedua itu sudah dinyatakan agnostik, ajaran sesat. Nah, Valentinus mengajarkan itu. Lucunya oleh Tertullianus diadopsi. Makanya rumusan tentang doktrin Valentinus, Bapa tidak mungkin tidak mungkin dilahirkan. Itu kata Valentinus di dalam rumusan doktrinnya. Valentinus itu di abad kedua, dia sudah heresis itu, sesat. Ya. Itu diadopsi oleh Tertullianus Tertullianus. Iya, Tertullianus diadopsi. Dan jadi tunggu Bang Malikil. Bang Malikil berarti setuju bahwa Tritunggal yang mengatakan bahwa Tuhan yang esa memiliki 3 kepribadian adalah penyembahan kepada berhala gitu. ya pagan itu kawan. Oh. Pagan. Yotheva ve'ehat. Aku coba jelaskan gini loh. Kalau bagiku ya, aku juga Trinitas ya. Tapi bagiku itu Allah itu adalah satu sosok roh gitu dalam kepercayaan saya. Roh yang punya. Tapi Satu dia adalah ketinggalan. sosok. Iya, satu aja gitu loh. Satu ketinggalan, malah Kasim. Iya betul. Dia bukan konsep yang berbeda. Bagiku Trinitas itu seperti itu, gitu loh, teman-teman. Ya, itu amandemen. Itu amandemen. Artinya ciptaan sendiri.
Bukan Tapi dia rujukan bukan Bapak Gereja. berbeda. Dia nggak bisa katakan dia punya berbeda lagi, rohnya beda, pribadinya beda, enggak. Dia itu ada roh yang sama itu. Allah yang sama itu. Ya dalam konsep bergelarnya Bapak, disebut Bapak, dalam konsep dia dalam segala sumber. Sewaktu dia mengambil wujud nuzul inkarnasi sebagai manusia, dia dikenal bergelar anak manusia. Tapi Dan tidak menghilangkan gelar bapaknya kan? Betul. Dia eksis dengan gelar anak tanpa menghilangkan gelar bapak. Betul, dia roh yang sama, Ya. dia adalah Allah yang sama itu gitu loh. Cuma dalam konsep posisi yang berbeda aja gitu loh, dalam situasi yang berbeda gitu. Gitu kan, Bro? Itu ada pertanyaan dari Bung Taruh, adakah referensi yang jelas tentang Tritunggal itu adalah pagan? Lah, tadi baca aja referensinya. Nah, ini bukunya. Valentinus ya. Nih. Jadi kalau kita bicara full data ya, Valentinus itu di abad kedua nih. Itu yang diteruskan. Jadi Valentinus itu mengadopsi dari Plato. Plato itu pagan. Nah, diadopsi oleh Valentinus dan Valentinus itu dinyatakan heresi, sudah sesat, pagan. Nah, lucunya Valentinus ini sudah dinyatakan sesat dan didukung oleh Konsili Nikea, Konsili Antioquia. Konsili Antioquia kan mengatakan Trinitas itu pagan, sesat. Lucunya oleh Tetanus diadopsi lagi. Nah, lalu di abad ketiga 325 diadopsi lagi. Nah, itu lucunya. Dan akhirnya menjadi mainstream. Ya. Ini Valentinus. Jadi kalau doktrin Valentinus, Bapak tidak mungkin dilahirkan. Itu sama dengan Tritunggal. Itu rumusan yang diangkut mentah-mentah, rumusan pagan, diangkut mentah-mentah oleh Tritunggal Bapak Gereja, oleh Athanasius. Itu diangkut mentah-mentah di mana? Sini rumusannya ya. Nih, lahir. Bentar. Lahir. Pakai kata kunci biar cepat carinya. Lahir. Oke, 12 doktrin dia melahirkan roh. Oke. Anak laki-laki, ayahnya. Bentar. Ini, bentar ya, saya gedein dikit. Bentar. Saya gedein. Oke. Lahir. Jadi Bapak itu di dalam doktrin ya, atau doktrin aja. Doktrin Valentinus, doktrin Valentinus ya. Doktrin Valentinus. Oke. Mana dia? Sini. Doktrin Valentinus. Ya, teologi. Nah. Nih. Teologi Valentinian. Valentinus dan para pengikutnya percaya bahwa Allah Bapa yang tertinggi tidak dapat dikandung. Nih. Jadi ini yang diangkut mentah-mentah oleh Tritunggal. Teologinya Valentinus pagan. Gnostik benar. Nah, tidak dapat dikandung, tidak dapat dipahami, tidak dapat dilihat atau didengar. Iya kan? Benar kan? Begitu kan Tritunggal? Bro Calontong, benar nggak? Iya, Bro. Iya kan. Tritunggal ori ya begitu. Kalau Calontong kan Tritunggal KW. Bisa lama-lama di sini gua ada. Ya nanti ntar Calontong. Itu ada pertanyaannya Bang Moto tuh tentang konsili Chalcedon yang menganatema teologi monofisit itu gimana itu Ya teologi monofisit. Jadi teologi monofisit bukan Jesus only. Teologi monofisit jadi kemanusiaan itu diserap keilahian. Kita tidak menganut monofisit kawan. Iya. Salah, iya. Kita tidak menganut monofisit, enggak. Monofisit itu kan terbagi dua, yang dinamis, ya ada dua kan itu monofisit, ada dua. Ya, jadi satu kepura-puraan, satunya diserap. Ya beda. Jadi apa yang tertulis di Alkitab Jesus only tidak pernah dirumuskan oleh Bapak Gereja manapun, enggak ada. Hanya ada di dalam Alkitab, enggak ada. Praxeas pun menyimpang
rumusannya tidak seperti Jesus only. Ada kepura-puraan di dalam kedagingan itu. Wah, itu nggak kena itu. Tuh, kalau Praxeas menyimpangnya di mana? Kepura-puraan, ada kepura-puraan. Kan praksias itu terbagi dua, bro. Heeh. Nah, terbagi Modalistis, dua. dinamis Ya, modalistis sama dinamis. Iya. Iya. terbagi dua. Menyimpang. Yang benar ya kata Alkitab. Kata Yudas 1 ayat 4, kata Yesus akulah dia, ya kan? Nah, itu benar. Tapi kalau masalahnya begini, kenapa mereka menyimpang? Karena mereka tidak punya pengetahuan dasar tentang Torah, tentang nubuatan, siapa yang akan datang itu. Kalau mereka punya pengetahuan tentang itu, yang akan datang adalah Sang Pencipta itu, maka tidak akan menyimpang begitu penafsirannya. Yesaya 63:16 Nah, itu kan jelas gitu. jadi Malikil ikut konsep Alkitab, bro. Jadi sebenarnya kalau tentang Tuhan di kekristenan itu bukan konsep lagi karena sudah real. Ya, konsep itu sesuatu rumusan yang belum terrealisasi atau suatu kerangka belum terrealisasi, itu konsep. Kalau di dalam kekristenan Tuhan itu bukan konsep lagi karena sudah real, nyata. Jadi itu ya bukti bahwa Trinitas itu adalah pagan yang diangkut dari Plato dan diadopsi oleh Valentinus dan diadopsi lagi, ini estafetnya. Jadi Plato, lalu Valentinus, lalu Tertullianus, lalu Athanasius, itu sama. Jadi dari Plato demikian diangkut mentah-mentah oleh Valentinus, sama diangkut lagi oleh Tertullianus, Tertullianus, lalu diangkut lagi oleh Athanasius, sama. Jadi bahwa Bapa yang tertinggi tidak dapat dikandung, tidak dapat dipahami, dan tidak dapat dilihat atau didengar. Itulah Tritunggal sekarang, adalah pagan. Lanjut. Oke, saya mau tanya ke Bang Aldo dong. Dalam pengajaran Syriak gimana Bang? Kristen Ortodoks Syriak? Konsep Tritunggal yang dijelaskan itu apa sama dengan mainstreamnya Tritunggal Katolik, Ortodoks Timur, dan Protestan hari ini atau gimana? Ajaran jemaat Assyria itu kembali kepada ajaran Yahudi Kristen, kepada ajaran Yeshua yang dalam bahasa Aramaik asli. Jadi ini satu-satunya aliran yang memelihara kitab suci dan liturgi pengajaran itu dalam Aramaik. Kalau yang lainnya itu dalam Yunani di abad-abad awal. Makanya ada perbedaan konsep di sini, termasuk di dalam keilahian, termasuk dalam memandang siapa itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi Yeshua itu tidak berbahasa Yunani. Pada saat mengajar itu pakai bahasa Aramaik. Nah, itu yang kami coba lestarikan dan wariskan sampai sekarang. Perbedaan mendasarnya apa kira-kira dengan Tritunggal mainstream? Perbedaan mendasarnya ya, yang pertama, Bapa itu tidak ada pribadi. Atau Tuhan, sosok Allah itu tidak punya pribadi. Jadi pribadi itu di dalam bahasa Aramaiknya adalah persopa. Itu tidak pernah diarahkan kepada Allah. Yang diarahkan kepada persopa itu diarahkan kepada manusia. Jadi Yeshua, murid-muridnya itu memiliki persopa, pribadi. Kita semua memiliki pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sosok Roh Kudus. Roh ya, pada saat Yeshua bicara roh itu kepada orang-orang Yahudi, di dalam pemikiran mereka roh itu bentuknya feminin. Jadi kalau teman-teman mempelajari mistikisme Yahudi yang berasal dari buku Zohar yang dipahami oleh kaum Kabalah, mereka itu memahami dengan istilah Shekinah. Shekinah adalah bunda ilahi di dalam ajaran Yahudi mistik. Nah, di dalam ajaran Yeshua yang kami wariskan, mereka itu nggak pakai istilah Shekinah, tapi pakai istilahnya Roh Kudus. Jadi roh itu sendiri, kalau diucapkan pada saat itu bentuknya feminin. Jadi ada Bapa, ada Roh. Jadi Allah itu sebenarnya bukan pria dan wanita seperti kita, hanya ini digambarkan gitu. Jadi ada antropologinya supaya mempermudah memahami yang jelimet itu kepada manusia yang wawasannya sederhana pada saat itu.
Jadi Tuhan itu seperti konsep orang tua kepada bangsa Yahudi pada saat itu. Mungkin juga karena gini Do ya, apa dari tata bahasa Sebitu juga kan kata ruah kan memang gendernya Nikeva ya, feminin ya. Iya, betul. Nah, ini kata roh ini pada saat diterjemahkan ya, kitab-kitab PB itu diterjemahkan atau perkataan Yeshua itu diterjemahkan ke Yunani, dari feminin jadinya netral ke Yunani, terus dari Yunani ke Latin jadinya laki. Jadinya kalau teman-teman berdiskusi sama Kristen mayoritas ya yang berasal dari dulu adalah wilayah Romawi, nah mereka kan berbudaya Yunani, bukan berbudaya seperti Yeshua kan. Jadi ini ada konsep yang berbeda. Nah itu terjadi karena memang ada Distorsi ya peralihan. bro, maksudnya ada distorsi ya dari Mau nggak mau dari sih. Ya, cuma bagi kami ya, ini bukan hal yang signifikan yang harus dibilang oh, ini yang berbeda dari asli, malah itu dibilang salah, sesat, bidat ya. Enggak seperti ini adalah pendekatan budaya dan orang-orang di dalam budaya itu untuk memahami Tuhan gitu. Jadi biarkan aja mereka memahami Tuhan seperti cara berpikir mereka. Tidak bisa dipaksakan cara berpikir orang Yahudi itu masuk ke dalam orang-orang yang berbudaya Yunani. Jadi maksudnya kalau kita pakai analogi, kalau kita pakai baju, kita ngomong baju dalam bahasa kita, dalam budaya kita, baju itu ya pasti ada bajunya, ada celananya, kan gitu ya bro ya. Betul. Tapi belum tentu dalam budaya yang berbeda itu Bentar. bicara saya- tentang baju itu adalah Sedikit bro, suatu- saya bacakan sedikit ya. Lanjut bro. Valentinus adalah salah satu orang Kristen perdana yang berusaha untuk menggabungkan agama Kristen dengan Platonisme di abad kedua. Nah, udah lanjut. Saya coba mau menambahkan aja atau ini sedikit insight lah buat rekan-rekan di sini. Kalau ada oknum ya di dalam sejarah Kristen yang membawa pedang atau membunuh sesama Kristen hanya karena perbedaan agama, itu kata kuncinya adalah politik ya. Itu bukan lagi kembali kepada ajaran. Karena gini, kalau kita lihat sejarah abad 1 sampai abad 4 itu kekristenan itu oke-oke aja. Jadi nggak ada istilahnya Kristen bunuh Kristen, itu nggak ada. Perbedaan ajaran itu sudah ada, tapi tidak terjadi pertikaian. Gitu. Nah, begitu abad 4 ya ada dikenalkan dekretnya Konstantinus ya 313. Itu membolehkan kekristenan itu sebagai agama yang berdiri sejajar dengan agama yang lain. Setelah itu kekaisaran malah memilih Kristen gitu sebagai agama kaisar. Nah, semenjak itu kalau kita lihat ya, dimulailah masa pentarki. Jadi tadinya ya yang namanya komunitas-komunitas Kristen itu semua berdiri sejajar, tapi begitu ada masa politik ini masuk, kekaisaran sudah memakai jubah Kristen, agama Kristen. Nah, itu udah masuk politik dia. Nah, itu muncullah istilah pentarki di mana gereja itu diurut-urutin. Ya, gereja yang paling utama adalah Roma karena memang wilayahnya itu ada di ibu kota wilayah Romawi itu sendiri. Urutan-urutan yang berikutnya itu diperebutkan sama gereja-gereja lain. Nah, kalau kita melihat di masa-masa inilah dimulai adanya peperangan. Jadi bukan karena karena saya ini Tritunggal, karena saya ini pengikutnya Arianus, karena saya pengikutnya ini, bukan. Tapi karena masuknya politik ini yang didukung sama kekaisaran tadi. Khusus tadi yang tadi dibaca sama saudara Malekil itu Justianus, Justian. Itu emang kaisar yang sebenarnya itu dia emang karakternya jahat ya. Saya lihat dari data sejarah gitu. Dan ingin turut campur di dalam pertikaian pengajaran kekristenan. Yang seharusnya dia itu sebagai pemimpin yang netral. Ya, ini ada pertikaian di dalam wilayahnya supaya aman dipertemukan.
Dan kalau udah hasilnya harus disepakati, ya saling menghormati. Harusnya itu kan seperti itu. Tapi ini enggak, malah di dalam ada konsili abad ke-6 ya, dia malah sudah merancangkan gitu. Sebelum konsili ada, dia malah merancangkan apa aja hasilnya. Jadi ada pemaksaan, setelah ada pemaksaan, ada pengucilan dan lain sebagainya. Tindakan Waldo, bukan lagi ini Waldo. masuk ke dalam ranah cacat logika, tapi moral, cacat moral jadinya, yang bertentangan sama ajaran Waldo Yeshua itu ingin sendiri. katakan, maksudnya Kaisar Justin itu coba membalut agama itu menjadi Kaisar Yasin itu hanya penerus bro. Pemicunya itu sudah ada sejak zaman Athanasius dan Arius. Di abad ketiga itu sudah ada. Yang kita buka tadi di abad ketiga udah saling bonoe membonoe. Jadi Justin itu penerus dari spirit Athanasius. jadi maksudnya yang Kaisar ini ingin membalut suatu agama yang Iya, karena dia sudah melihat peluang. Dengan peluang itu Untuk dia bisa kekuasaan, kan? melebarkan sayapnya, itu loh. Ya. Jadi untuk kekuasaan, ya. mulainya si Konstantin memilih Kristen di abad 4 ya, masuknya politik itu karena dia tuh ngelihat gini. Pada saat perang ya, dia tuh bisa menang bisa kalah. Nah, dia membutuhkan tentara yang berani mati supaya dia itu bisa menang di medan peperangan. Dan dia melihat orang-orang Kristen ini berani mati gitu untuk imannya. Makanya dia pura-pura Dia ya, gunakan Kristen itu sebagai suatu balutan agama untuk kekuasaan, kan gitu kan? Tuh. Iya, betul. Cak, Ini saya baca itu di bawah. menciptakan Biarpun Malikil pakai data, tapi datanya bisa dibongkar kepalsuannya, data palsu katanya. Iya. Bang Aldo, tadi Bang Aldo bilang dalam Assyria yang hanya Bapa yang tidak memiliki pribadi. Yesus pribadi maksudnya. Enggak, Bapa, Putra, Roh Kudus ya. Keilahian itu satu kesatuan. Ya, itu tidak memiliki pribadi. Jadi kalau kita memandangnya itu sebagai knume. Knume itu aspek sudut pandang. Jadi kalau lihat rumah gitu, lihat dari atas, samping sama depan, itu kan beda-beda. Tapi rumahnya sama. Nah, itu cara pandang kami dalam melihat keilahian. Jadi artinya gini loh bro, artinya serigala yang nyerupa domba juga dikatakan domba kan bro pada waktu itu. Bisa nggak bro? Padahal ya serigala, tapi dia menyamar sebagai domba. Mirip dengan modalistis tuh ya. Jadi kalau masalah keilahian ya, itu sudah Maksudnya demi kekuasaan, demi posisi kuasa dan sebagainya. Bisa aja domba itu juga menyamar. Maksud calontong apa? Maksudnya Bapak gereja maksudnya. saya lagi menjelaskan Bang Ali ini tentang konsep keilahian yang Yeshua utarakan. Jadi sebelum ada bapak-bapak gereja, sebelum masuknya kepolitikan di dalam sejarah gereja. Nah, kita harus perhatikan Yeshua itu tidak berbahasa Yunani pada saat dia mengajar. Sebagai contoh ya, yang menjelaskan keilahian pada saat dia bicara di Markus 12 ayat 29. Dia bilang Shema Israel Maria Allahan Maria Kathu. Yang bisa menjelaskan satu persatu kata ini itu adalah jemaat Assyria. Yang lainnya dia akan tanya kepada jemaat Assyria, ini ngomongannya apa sih artinya kata per kata ini, termasuk kata kat di dalam bahasa Ibraninya ekat. Jadi ya pada saat saya menjelaskan pasti ada perbedaan nih, karena kebanyakan nggak memahami atau tidak belajar Aramaik Inggris ya. Itu di kamusnya ada sebenarnya. Nah, yang dipelajari adalah perkataan bapak-bapak gereja pada saat mereka ini sudah menerima kitab-kitab di dalam Yunani. Gitu. Nah, di dalam penulisan itu saya pikir sih oke-oke aja ya. Kalau Injil ini dituliskan ke dalam berbagai bahasa, cuma kita harus paham pada saat diterjemahkan pasti ada makna yang tidak terserap secara utuh. Itu pasti. Makanya saya kembali kepada ajaran yang asalnya ya, yang memang berbudaya Yahudi Kristen di awal.
Nah, ini yang saya sampaikan kepada publik ya di Indonesia pada saat ini. Jadi kalau kita bicara kembali lagi tadi ya, kata kat, ekat gitu. Mereka yang tidak mempelajari bahasa Aramaik Inggris, mereka akan memilih ya melihat kamus Yunani ke Inggris itu seperti apa. Padahal kalau kita perhatikan ya ada banyak istilah di dalam Aramaik begitu diterjemahkan ke Yunani itu udah beda. Apalagi begitu Yunani diterjemahkan ke Inggris. Jadi antara yang Inggris sama yang Aramaiknya ini udah beda. Nah, kata cut ya, cut di dalam Aramaik itu ada dua makna. Satu dan each one. Satu dan each one di dalam bahasa Inggris gitu. Jadi jangan ditambah-tambahin gitu, jangan juga ya ada tafsiran-tafsiran yang lain. Nah, begitu ini diterjemahkan ke dalam Yunani, nah saudara-saudara bisa baca ada Yunani Inggris itu seperti apa. Boleh izin bertanya Bro Aldo sedikit Ya, mengenai Yesus. Ya, ketika kita lihat tadi kan Bro Aldo itu berpendapat melakukan suatu statement bahwa Yesus itu berbicara dengan Aramaik gitu kan. Tapi misalnya kita dudukan ini noise ya. Tapi ketika kita dudukan misalnya pada Yohanes 18:30-an ya, 18:33, pokoknya yang saat Yesus berbicara kepada Pilatus. Ya, apakah di saat itu juga Yesus itu masih berbahasa Aramaik ketika dia berkomunikasi dengan Pilatus? Mengingat Pilatus itu bukan orang Yunani. Aramaik juga. ya. Nah, kalau saat dia berbicara kepada pihak non-Yahudi, nah para akademisi itu akan berpikir hipotesa, dugaan. Dugaannya adalah dia berbahasa Latin, dugaannya dia berbahasa Yunani, itu baru dugaan. Tapi kalau berbicara kepada sesama Yahudi dalam mengajar atau sehari-hari, itu bukan dugaan lagi. Itu adalah suatu kepastian dia berbahasa Aramaik. Ada beberapa data yang saudara-saudara bisa cek sendiri ya. Contohnya dari Jewish Encyclopedia. Nah, itu menulis kalau Jesus and his nearest disciple spoke in Aramaik. Berarti tidak menutup kemungkinan bahwa Yesus itu pun masih terbuka ruang dia tuh bisa berbicara dengan dialek lain gitu. Dengan bahasa yang lain. Iya, bahasa Tapi yang lain kalau gitu. dialeknya adalah dialek Galilea. Oke. Berarti dengan bahasa yang lain, berarti masih chance terbuka itu bahwa bagi mereka yang menganggap bahwa Koine Greek itu lebih priority, mereka pun bisa menggunakan argumen seperti ini berarti. Gimana? Saya nggak ngerti pertanyaannya. Iya, kan gini, ketika Yesus itu dia bisa berbicara dengan bahasa yang lain di luar Aramaik, bagi teman-teman dari kekristenan yang menganggap bahwa bahasa Koine Greek yang digunakan dalam Perjanjian Baru itu lebih valid dibanding yang Aramaik gitu kan, karena mereka juga menganggap bahwa Yesus itu masih mempunyai kemampuan lain. Dia nggak hanya berbahasa Aramaik, tapi dia juga bisa berbahasa Yunani. Makanya dalam Perjanjian Baru itu kodeks yang lebih akurat ya yang Yunani ini gitu loh. Tadi juga Bro Aldo kan menjelaskan ya. Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang bahasa, itu kan ada dua, yang lisan dan yang tertulis. Satu-satu dulu kita bahas ya. Kalau bahasa lisan orang Yahudi di abad 1 termasuk Yeshua itu adalah Aramaik. Di luar itu hoax. Ya, jadi kalau ada yang bilang Yeshua berbahasa Yunani dalam mengajar itu hoax ya. Yeshua membaca Septuaginta di sinagoga itu hoax ya. Bahkan saya juga berani bilang kalau Yeshua mengajar di dalam bahasa Ibrani sehari-hari juga itu termasuk hoax ya, karena bahasa Ibrani itu bahasa yang hampir mati pada saat itu. Ya, jadi begitu pulangnya orang-orang Yahudi dari Babilonia, mereka itu sudah mayoritas sudah nggak bisa lagi berbahasa Ibrani.
hanya sebagian. Nah, sebagian itulah mereka yang subscriber ya, atau rabi-rabi, para imam itu masih bisa. Tapi Sovereign. orang biasa itu sudah bisa berbahasa Aramaik seperti bahasanya orang Babilonia. Nah, bahasa ini Yeshua pada saat kita membaca ya di dalam kitab Injil kanonik, kata-kata Yeshua, kita harus punya dalam pikiran kita, dia ini berbahasa Aramaik, bukan Yunani. Jadi pada saat ada bahasa lain yang menyalin perkataan Yeshua, itu adalah terjemahan. Titik. Gitu. Nah, di dalam mencoba melestarikan bahasa ajaran Yeshua dalam bahasa yang lain, itu kita harus support, ya. Mau itu Yunani, mau itu Latin, nantinya ke Arab dan lain-lain, itu kita harus support. Memang ada datanya seperti itu, ada ya kodeks-kodeksnya. Kita bersyukur di dalam kekristenan juga punya tradisi menyalin ini. Tapi ya kita nggak bisa menyatakan hal yang salah yang bertentangan sama sejarah. Jadi itu dalam bahasa lisan. Nah, kalau bahasa tertulis ya, gereja-gereja kuno ya, yang saya sebut gereja kuno itu ada 3 ya, Asiria, Katolik, dan Ortodoks. Ini adalah 3 gereja yang membuat Alkitab. Nah, dari gereja ini punya kesepakatan kalau Matius itu ditulis di dalam Aramaik. Cuman ya, yang Katolik sama Ortodoks meyakini selain Matius, kitab PB yang lain itu dalam Yunani. Sementara Asiria, ya ajarannya yang saya wariskan sekarang, itu meyakini semuanya Aramaik. Ini ada perbedaan. Ini kalau dibahas bisa satu sesi sendiri. Saya hanya globalnya aja, supaya rekan-rekan punya pemahaman dari sisi sejarah itu seperti apa. Nah, yang meyakini Lanjut. Yang meyakini PB Yunani semua itu adalah saudara-saudara Kristen yang alirannya baru muncul di abad 16 ke atas. Jadi contohnya adalah Protestan, terus Gereja Baptis, Calvinis, New Calvinis, Mormon, Advent, Pentakosta, Karismatik, dan lain-lain. Itu mereka mayoritas meyakini ini kitab PB semuanya Yunani. Nah, bukan mereka yang membuat kitab, ya, bukan mereka. Mereka itu beli kitab dari toko atau sekarang ini download dari internet. Baik, berarti tetap masih ada chance ya bahwa Yesus itu bisa berbahasa Greek ya, Bro Aldo ya. Saya sendiri sih di ajaran Asiria meyakini kalau dia itu bisa berbahasa yang lain selain Aramaik. Tapi masalah manuskripnya memang yang lain berarti hanya mentranslate ya dari Aramaik harusnya. Kalau saya lihat gini nih bro, kan Yesus tuh lahir pada timeline-nya. Kita bicara timeline Yesus. Bang Ca bisa dikencengin nggak suaranya, agak jauh suaranya? Oke. Jadi maksudnya timeline-nya Yesus kan, Yesus tuh lahir pada zaman siapa gitu, timeline-nya. Jadi dia lahir itu sewaktu penguasaan Yunani kepada Israel itu kan. Dia lahir ibaratnya gini lah, analoginya dia lahir pada zaman Belanda. Ya, maksudnya ada sosok dia lahir daripada zaman Belanda, nggak mungkin dia nggak tahu tentang bahasa Belanda itu, karena dia lahir pada waktu penguasaan Belanda, kira-kira gitu loh kalau saya bawa. Maksudnya bilingual ya? Iya. Jadi Ya, Yesus yang lahir itu pada zaman berapa? 3 atau 6 sebelum Masehi itu, pada waktu itu kan Israel atau Yerusalem kan dikuasai oleh Greek gitu, Yunani, yang sudah sebelumnya gitu, Hellenistic. Karena dia Galilea. Nah, jadi dari kecilnya sampai dewasanya dia, pasti dia hidup dalam lingkungan penjajahan atau linguistik. Kalau berbicara Galilea kan campuran itu bro. Galilea itu berbicara campuran. Jadi ada macam bahasa di situ. Iya, udah tercampur kayak ya saya katakan seperti kayak orang-orang nenek-nenek kita dalam zaman Belanda gitu loh. Lahirnya zaman penjajahan Belanda, pasti mereka bisa berbahasa Belanda. Sekolahnya juga sekolah Belanda. Iya.
ya kan? Jadi kita nggak bisa bilang langsung Yesus ini tidak bisa bahasa Oh Yunani. salah, Tuhan Yesus bisa bahasa semua bro. Betul. Iya. Karena Enggak, saya nggak bilang gitu. Saya nggak bilang Yesus nggak bisa berbahasa. Contoh kasusnya ya. yang lain. Contoh kasus Markus 7. Markus 7 ayat 26 kan dikatakan perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia yang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Itu contoh kasus loh. Dan ada banyak lagi. Artinya dalam ranah ritual tentu bahasanya bahasa resmi Hebrew karena teks-teks di situ memang saya kurang sepakat. Tuhan Yesus itu membaca Septuaginta. Saya nggak sepakat. Yang dibaca adalah tentang bahasa Hebrew ya. Itu ya. Jadi dalam ranah ibadah memang yang dibaca ya teks Hebrew. Dalam interaksi ya kadang Aramaik, kadang Hebrew, kadang Yunani. Tergantung kondisi situasi dengan siapa ya dia bercakap-cakap gitu loh. Iya, Latin pun bisa. Makanya tadi gini bro Herdi, Cak Lontong sama Bro Aldo. Makanya tadi saya mengajukan premis saya itu ketika Yesus berbicara dengan Pilatus dalam Yohanes 18:30-an ke bawah ya, kalau saya nggak salah ingat gitu kan. Nah dia kan berbincang-bincang tuh tanpa translator, iya kan? Iya betul. Otomatis Yesus ini beradaptasi dengan bahasanya Pilatus. Latin. Nah, gitu kan? Ya, kecuali Nah, berarti- ada pandangan Pilatus itu sudah bahasa Yunani atau bahasa Aramaik ya. Iya makanya. Tetapi Itu yang menjadi berarti- masalah bro tentang nama di kayu salib itu ada Latin, artinya ya kan indikasikannya ke situ. Iya, Indri kan? maksud saya gini loh. Maksud saya gini loh Bro Herdi. Jadi kalau saya pun setuju bahwa Yesus itu bisa multi language sebenarnya gitu kan. Kalau saya setuju, agree gitu kan. Yang saya ini terkadang kan ada premis apa ya? Ya maksudnya bahwa nggak bisa Yesus ini begini-begini gitu dalam bahasa yang ini harusnya atau Yesus Memang ini siapa yang berkata Tuhan Yesus itu Kristus itu membaca Torah dalam bahasa membaca Torah Septuaginta? Memang siapa yang bilang itu? Oh ada banyak dari banyak saudara Fer. ortodok. Maksudnya? Jadi ya saudara-saudara Kristen Ortodoks itu kan meyakini memang Kan gini bro, teorinya kan itu- ada naskah Masoretik kuno kan ada Masoretik kuno. enggak, kalau Masoretik itu abad Beda. 10. Ada kunonya, salinannya, yang kuno ada. Itu ada. Saya punya filenya. Nah, yang kuno. Ada Masoretik Itu- itu abad 10. Iya proto mesoratik kali. Iya, maksudnya masih sebelum Masoretiknya ya. Jadi Masoretik ambil dari situ, dari proto itu. Iya kalau Iya. itu saya nggak tahu. Ajaran dari kalau kita nih belajar sama romo-romo ortodok Katolik, ortodok Kristen ya, itu mereka mengajarkan kalau Yeshua itu ya dan para rabi ya di sinagoga itu mengajar pakai Septuaginta gitu. Makanya kalau ditanya sumbernya mana, referensinya mana, mereka nggak akan bisa munculkan. Karena itu sebenarnya hoax, tapi karena itu udah diajar ya, mungkin nggak tahu dari abad berapa sama mereka. Dasarnya dari mana? Anda berkata Yesus membaca Septuaginta. Dasarnya di mana? Anda tanya ke mereka gitu. Saya Loh, cuma kasih tahu di Tanya ke sini. mereka Tadi bukan tanya ke kita. Kita nggak ada yang ngomong Bro gitu. Aldo bilang begitu. Enggak. Kamu salah tangkap ya. Jadi, Salah. Bro Aldo mengutip pendapat orang-orang ortodok, Bro Malikil. Ya, kalau di ini sinagoga Maksudnya Aldo itu ortodok, Herdi. pakai bahasa Ibrani, cuma naskah-naskahnya itu kan sudah hancur dimakan zaman. Nah, sebelum hancur disalin ke dalam bahasa Aramaik oleh orang Yahudi pada saat itu. Oleh orang Yahudi yang tidak terima Yeshua itu ada namanya Targum Onkelos. Nah, ini dalam Aramaik, adanya di abad 2. Ini ada. Nah, sama pengikut Yeshua, Yahudi Kristen, di jemaat Asiria kami, itu juga disalin ke dalam Aramaik. Selesai di abad 2, itu namanya Pesita Tanah. Itu tadi aslinya itu yang di sinagoga itu Ibrani sebenarnya.
Ntar, tadi belum selesai sih penjelasan Bang Aldo. Bang Aldo bisa diulangi nggak? Jadi Yeshua yang hadir ke bumi itu dia sebagai manusia ciptaan atau sebagai apa? Iya, kalau dia sih punya banyak titel ya sebenarnya. Dia Mesias, ya, dia juga nabi, dia juga utusan, ya. Dia pintu, dia air, dia gembala gitu. Bukan, Yang jadi ciptaannya yang ditekankan, perdebatan, bro. ya, Ya, dalam Yang pengajaran ditekankan. Assyria, dalam ya, keyakinan Assyria itu menekankan Yeshua yang hadir ke bumi, yang lahir di bumi, yang hidup itu sebagai apa? Oh, Dia ciptaan atau dia adalah pencipta? Maria Alaha yang jadi manusia. Maria Alaha itu di dalam bahasa Ibraninya adalah Yehova Elohim. Oh, berarti bukan ciptaan. Iya, iya. Ya. Jadi pada Nah, saat dia contohnya berdiskusi, Kalau jawabannya Maria Alaha yang hadir, berarti sang pencipta yang menyatakan diri. iya. Nah, ya lanjut. Loh, Pak Aldo juga imani, maksudnya Yeshua yang kita kenal bernama Yesus itu adalah Allah itu sendiri atau ciptaan, bro? Enggak. Jangan dihubungkan sama Allah dulu gitu, karena di dalam bahasa Beliau anti kata Allah, bro. Allah aja. Oke. saya nggak anti ya, saya cuma cerita ini berdasarkan teologi yang Yahudi Kristen dan dari data sejarah ya, itu berbeda antara Alaha dan Allah. Elohim aja, dengan dia Elohim aja atau Allah. Karena dia Yeshua menggelar itu berbahasa Aramaik, roh Alaha itu kalau di dalam Yunaninya Theos, kalau di dalam Arabnya itu sebenarnya ilah atau ilaha. Nah, itu baru benar. Oke, menurut Pak Kalau Aldo, dia bicara Allah, ya Allah itu semua Oke. gitu. Jadi Iya. saya coba tanya ulang. Saya lebih ke ini. Yesus itu Allah yang itu Laha, atau Laha, ciptaan? bro. Allah itu sendiri atau ciptaan? Tadi dia sudah bilang Maria Alaha, Yotefapi Maria sendiri. Alaha yang menjadi manusia. Oh, Allah bukan Yotefapi Maria sendiri. ibunya Yesus, bukan Maria di pintu. Iya. Beda Aramaik. Beda, bukan Maria. Bukan Maria. Bukan. Beda. Oke. Bang Aldo, Maria Bang di Aldo, dalam berarti Aramaik itu maksudnya Maryam. gini. Iya. Maksudnya gini berarti bukan Tritunggal ya? Ya, kalau konsepnya kami sebut menjadi Tlitayuta, bukan Tritunggal. Tritunggal itu yang ada di wilayah Romawi, Pak. Bahasa Yunani. Telita 3 yud, Pak. Tingkatnya di 1 juga. Ya, Tlitayuta. Iya. Jadi maksudnya kurang lebih sama juga. Yesus itu bukan ciptaan kan, atau Allah itu sendiri kan, Allah itu ya, betul nggak, bro? Bukan. Nih, ini saya kasih tahu simbol Tlitayuta kami itu kayak begini ya, bentar. Nah, ini dia. Ini Yod. Nggak kelihatan, Bro Aldo, ketutup itu. Mana gak kelihatan tutup itu, Bro Aldo? Oke. Ini Yod ya. Ini adalah He. Ya, ini Yah. Atau Yah. Yod He. Nah, ini ada 3 di atas adalah aspek bukan pribadi. Bapa, Putra, Roh. Terus ini 1 di bawah yang menjadi 1 manusia nih. Nah, ini kalau mau bicara tentang keilahian, ini simbolnya ini di awal. Ini bagi jemaat Yahudi Kristen ya. Beda sama kalau yang di bawah, yang di Romawi, itu mereka menyimbolkannya langsung pada salib gitu. Berarti Aldo, ada akar. Pak Aldo, Mirip ini apa Kabala? Mirip Kabala. saya cuma nanya sekali lagi Pak Aldo. Kalau menurut Pak Aldo, Yesus itu adalah Allah itu sendiri atau bukan? Alaha. Dia jangan dibilang Allah ya, karena Yeshua ini adalah sosok manusia. Ya, Allah itu di dalam budaya Yahudi nggak kelihatan. Jadi pada saat dia datang gitu mengajar, itu nggak dipanggil Allah.
Kalau di dalam terjemahan LAI itu salah. Tuhan, Tuhan. Harusnya Tuan, Tuan. Jadi Ya, dia disebut bagi anda Yesus itu adalah Allah itu sendiri atau bukan, atau sosok yang lain? jangan di framing ke ajaran Kristen yang lain. Bukan di framing. Calontong belum ketemu diksinya yang pas. Gini. Belum ketemu nih. Cak, dia tidak mengimani tentang Allah. Jadi tanya Tuhan aja, apakah Yesus itu Tuhan, itu aja. Kalau udah Tuhan, kalau Tuhan gitu loh. Gini, kalau Tuhan gini itu cara tanyanya. Gini cara tanyanya. Biar Muslim yang tanya, Bang Atau Aldo. aku tanya gini. Bang Aldo, nggak apa-apa, calontong, biar saya wakilkan. Oke, Cak. lanjut bro. Oke, Bang Aldo, ketika Yesus mati di salib, itu manusianya yang mati merasakan kematian atau dia sebagai Tuhan yang mati? Ya manusianya. Manusianya. Nanti bukan Tuhan yang mati. Nggak ada di dalam ajaran tertulis kitab suci Aramaik maupun Yunani Tuhan mati itu nggak ada. Itu hanya ada di dalam bahasa Indonesia. Nah, makanya LAI ini jangan dipakai sebagai referensi yang utama di dalam kita belajar ajaran Yeshua. Ngaco itu. Oke. Jadi Tuhan itu kan gelar, kan? Benar? Iya, betul. Oke. Jadi gelar itu buat Yesus kan? Iya. Oke. Jadi ibaratnya begini, siapa ya presiden yang sudah meninggal? Soeharto. Ketika Soeharto meninggal, dikatakan presiden meninggal, masuk akal nggak? Masuk. Nah, ketika Yesus adalah Tuhan, dikatakan Tuhan meninggal, kenapa tidak masuk akal? Ini Anda tanya ke saya atau ke yang lain? Iya. Ke Ya, kamu. kalau di dalam ajaran kami ya, Tuhan itu nggak pernah mati gitu. Allah sekali lagi, Allah itu adalah the source ya, dia sumber kehidupan. Berarti ada dua esensi dong. Pernah mati sedetik pun nggak pernah mati. Ada dua dia nggak Tuhan kelihatan. Bukan dua Tuhan. Ini jatuhnya kepada dua natur ini jatuhnya. Iya, dua esensi. Warnanya Anda Nestorian, bro, benar? Orang bilang kami itu Nestorian. Oh ya, oke. Kalau Nestorian benar. Ya emang disebutnya gitu. Iya, kalau Nestorian ya benar, yang mati, ya Nestorian itu mirip-mirip Tritunggal, yang meninggal itu adalah kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Itu Nestorian dengan Tritunggal mirip. Bedanya kalau Nestorian itu tidak mengakui Theotokos. Ya, kalau Tritunggal mengakui Theotokos, ya itu bedanya. Oke, lanjut. Berarti kesamaannya ada roh insani juga berarti dong ya, Kesamaannya iya, betul, ada roh insaninya. Betul. Nggak ada istilah roh insani. Oh, nggak ada. Itu nggak ada. Ya, jadi kalau kita bicara tentang roh, sekali lagi roh beda lagi nih. Di dalam Aramaik itu artinya adalah angin. Menurut Anda roh yang di dalam Yesus itu roh siapa? Roh ilahi atau insani? Jadi jangan dibilang ada dua macam roh seperti itu. Enggak. Kita hanya mau menjelajah, bro. Menurut Anda yang ada di dalam diri Kristus itu hanya satu roh ilahi atau ada roh insaninya? Ya, ilahi. Ilahi. Oh, berarti bro Nestorian yang jenis yang lain juga ya? Karena saya kalau sepengetahuan saya, Nestorian itu ada roh insani, ada roh ilahi. Itu loh. Nggak tahu tuh Nestorian mana itu. Iya. Saya mau tanya lagi dong. Ya silakan Bang Ali. Berarti kalau dalam diri Yesus itu roh ilahi, ketika dia mati, yang merasakan kematian ilahinya atau insaninya? Bang Ali, ini teologi cangkang. Jadi cangkangnya aja itu yang manusia pinjam. Jadi Tuhan pinjam cangkang manusia. Jadi gini rekan-rekan, kalau kita mau bicara tentang kemanusiaan Yeshua ya, yang disalib itu adalah tubuhnya, itu di semua kitab ya, baik yang Aramaik dan yang Yunani, itu adalah manusianya yang disalib. Pada saat ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu baru ada kata Tuhan, disalib, Tuhan mati. Gitu. Padahal kalau kita mau menerjemahkan dengan baik dan benar, pakai KBBI ya, patokannya itu nggak ada Tuhan mati, itu nggak ada. Yang ada adalah Tuhan. Nah, Tuhan itu mengacu pada kemanusiaan. Makanya saya ketika dia naik ke surga, di Wahyu, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, apakah dia manusia?
Ya, kalau udah di sana udah tidak memakai raga jasmani Nah, lagi. kalau dia tidak lagi memakai raga insani, kenapa dia mengakui aku telah mati? Iya, memang dia udah mati kan? Iya, Dia sempat maksudnya. mati. Jadi pengakuannya di surga itu pengakuan dasar keilahiannya atau dasar kemanusiaannya? Ya, dia sempat mati kan jadi manusia. Iya, Sesederhana itu akunya aja. kan pengakuannya itu kan saat dia sudah di surga. Iya, mau dia Oke. di surga kayak mau dia di neraka, di alam astral, dia tuh udah Ya, sempat bukan. Masalahnya di sini, Bro. Masalahnya dia berkata aku loh. Ya, itu nggak usah diribet-ribetin dalam ajaran Bukan diribet, Assyria kami. bukan diribet. Aku telah mati. Iya. Nah, masalahnya. Jangan coba dimasukkan ke ajaran yang lain. Ini saya Oh, sedang enggak, share ajaran Assyria kami. Enggak. Di dalam bukan. ajaran Assyria yang mati adalah raganya. Oke. Yang berbicara. Jadi raganya pada itu manusia aku atau yang bukan? makan. Itu yang saya mau tekankan. Raganya itu aku bukan. Nah, itu panjang ceritanya. Oh, panjang. Oke, ya wes lah. Jadi, Enggak apa-apa, aman. Pada saat dia menjadi manusia, dia punya sifat-sifat kemanusiaan, ya. Dia punya kelemahan dan dia terbatas, makan, minum, lapar, tertidur, ya, kepanasan, kehausan, kecapean, ya. Bahkan pada saat kita lihat di Taman Getsemani dia berdarah, dia bisa disalibkan, ya, dia teriak dan yang lain-lain, itu adalah jasadnya, raganya. Dan jasad raganya itu bukan dia. Nah, jasadnya raganya bukan dia. Benar? Nah, itu saya bisa jelaskan itu jadi panjang nanti. Cuma ya nggak apa-apa karena di sini kan ada penolakan. Artinya begini loh, Bro. Saya kasih analogi ya. Saya kasih analogi Upin Ipin. Jadi Upin tubuhnya Upin, rohnya roh Ipin, kayak gitu. Benar ya? Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke dalam spiritualisme ya. Di dalam spiritualisme kami, kita semua adalah jiwa yang memiliki raga. Raga ini sementara, raga ini kita pakai pada saat kita ada di bumi. Tapi kita ini bukan raga ini. Kita adalah jiwa ini sendiri gitu. Ya. Lalu kenapa dibangkitkan jiwa raganya ikut? Masalahnya Bro Aldo di sini memahami jiwa adalah entitas yang lain selain roh. Gini ya, ini apa ya? Logiknya ya. Jiwa itu bukanlah sesuatu entitas yang lain. Jiwa itu adalah akibat dari roh. Oke. Coba jelasin bedanya roh sama jiwa di dalam Aramaik. Oke. Dalam bahasanya Yeshua Bukan. apa? Kita bicara logik dulu. Gini. Orang meninggal kan rohnya yang pergi. Ya. Oke, rohnya yang pergi. Nah, Ya. apakah orang itu bisa hidup tanpa roh? Tidak bisa. Apakah orang bisa hidup tanpa jiwa? Bisa. Orang bisa hidup tanpa jiwa karena dia hidup nggak ada kesadaran. Itu orang hidup tanpa jiwa loh. Oke. Nah, jiwa itu bukanlah motor. Yang motor adalah roh. Nah, Bro memahami di sini kita adalah jiwa. Jiwa itu kan kesadaran. Oke. Nah, yang Bro pahami jiwa itu adalah entitas. Jiwa bukan entitas. Jiwa itu akibat dari sebab. Oke, sudah. Nah, jadi Yesus itu baik roh dan kesadarannya adalah Bapa. Oke, adalah Yotipape, Maria, Allah. Katamu kan? Nah, kalau kita mengacu kepada mungkin Anda melihat dari sudut pandang dari Aramaik Perjanjian Baru, ya kan? Ya. Tetapi kalau dari sudut pandang nubuatan bahwa Maria Allah itu yang berjanji dia akan menjadi Lemikdas. Nah, menurut Anda gimana? Ini ada dua isu di sini yang Anda bicarakan antara roh jiwa dan siapa itu Yeshua. Gitu. Nah, saya mau menjelaskan ya di dalam konteks ajaran Yeshua di awal ya itu tidak membedakan roh dan jiwa. Coba cek aja bahasa Aramaiknya. Itu bisa saling menggantikan. Nah, orang-orang modern sekarang itu yang membedakan antara roh dan jiwa. Silakan aja gitu. Tapi pada saat kita membedah kitab suci, kita harus tahu konteks. Yeshua ini ada di abad berapa? Dia ini berbicara pakai bahasa apa? Dan apa yang dimengerti oleh orang pada saat itu, pada saat dia berkata-kata dalam bahasa Aramaik itu. Itu. Bukan ke situ, Bro. Kita membahas tentang Yeshua ini. Nah, kan Bro mengakui rohnya tadi bahwa rohnya itu adalah Maria Allah kan? Tubuhnya itu hanya cangkang, ya, bukan Maria Allah. Itu kan? Nah,
saya di sini mau mencoba membuktikan. Karena bro menarasikan bahwa kita ini adalah jiwa. Saya sudah buktikan bahwa jiwa itu adalah akibat, bukan sebab. Karena ada manusia yang masih bisa hidup tanpa jiwa. Ya, ciri-ciri manusia yang hidup tanpa jiwa, dia nggak sadar. Dia hanya sekedar hidup aja bernafas, tapi tidak ada kesadaran dia itu hidup. Itu tuh manusia hidup tanpa jiwa. Nah, jadi di dalam pemahaman tentang Yesua ini kan saya mengacu kepada nubuatan nih. Anda menolak bahwa bait itu bukanlah Maria Alaha. Saya mengacu kepada nubuatan nih bahwa Maria Alaha berkata, berfirman bahwa dia akan menjadi Lemikdas. Nah, menurut Anda gimana? Itu di nubuatan mana ya? Yesaya. Yesaya, 8. coba dibacain. Yesaya 8. Coba bro baca dari versi Anda. Yesaya 8 ayat 13 dan 14. Yesaya 8, 13, 14. Saya baca yang lain dulu deh. Pakai Aramaiknya aja. Nggak lama kalau pakai lama. Aramaik itu nanti bicara PB. Itu lebih ke PB Pak Amir Ya. kalau untuk Aramaiknya. Yesaya 8 ya, Ya. ayat 13. Dan 14. Baca aja originalnya bro kalau boleh. Tetapi Nah, Yehova semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar. Ayat 14-nya. Ia akan menjadi tempat kudus. Lemikdas originalnya. Tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Iya. Nah, sekarang bro tersandung dengan bait itu, gimana menurut Anda? Oke, jadi gini ya, ini dalam teologi kami mengajarkan kalau Yeshua ini adalah sang bait suci itu sendiri. Makanya dia itu tidak bilang kalau bait suci yang ada di Yerusalem ya itu memang harus berdiri terus. Jadi dia menubuatkan kan di kitab Injil di Matius kalau ini akan hancur nih. Dan itu hancur selang 40 tahun setelah dia mengucapkannya. Jadi dia mengucapkan itu sekitar tahun 30, tahun 70 itu hancur di tangan Romawi. Nah, Yahudi Kristen pengikutnya itu tidak lagi menanti-nantikan bait suci ini untuk berdiri. Beda sama Yahudi Rabinik. Kenapa? Jangan dulu masuk ke situ. Yang saya tanya, gimana? Ya, Anda kan sepertinya nanya nih, bait suci. Ya, sepertinya Anda berubah pikiran. Yang saya ingin tanya, Anda percaya tidak dengan nubuatan itu bahwa yang menjadi Lemikdas adalah Maria Alaha? Iya, makanya saya Percaya? jelasin. Itu saya percaya. Cuman pemahaman kami itu beda nih sama pemahaman kamu gitu. Saya nggak tahu. Bedanya di mana? Bedanya di mana, bro? Nah, coba, monggo. Saya nggak tahu ya. Ajaran kamu tuh kayak gimana? Cuma ajaran saya ini seperti yang saya bilang. Jadi ya, sekali lagi, kalau orang Yahudi Kristen itu pada saat mereka pecah perang kan nggak ikut-ikutan perang kan? Itu perang kapan? 67 sampai 70 Masehi. Antara Yahudi sama Romawi itu yang pertama. Nah, tahun 62 sebelum perang itu pemimpin Yerusalem sendiri namanya Mar Yakob itu dirajam sama orang Yahudi sesamanya sendiri. Nah, ini sebelumnya Yeshua disalibkan, terus ada Stefanus yang mati dirajam, terus tahun 62 itu pemimpin Yerusalem penggantinya Yeshua ini itu dirajam juga. Oleh karena itu semua orang Yahudi itu pergi ke Pela. Nah, mereka ya tadinya itu kan udah santer ya mau diajak untuk berperang melawan Romawi, tapi mereka memutuskan enggak, ini bukan ranahnya kami lagi, lebih baik putus hubungan, putus persaudaraan daripada ikut-ikutan perang. Nah, jadi mereka tuh pergi karena mereka berpikir bait suci itu memang pasti hancur. Yeshua itu udah menubuatkannya tahun 30. Dan itu benar, pada saat mereka udah pada sampai di Pela, kita bisa lihat dalam catatan sejarah. Ya. Itu mungkin kemudian bro, karena begini bro,
Saya mendapati argumentasi Anda di awal dengan di pertengahan itu saling bentrokan, saling tonjok-tonjokan. Itu saya mendapati demikian. Ya, mungkin kawan-kawan yang lain ya nanti Anda klarifikasi lah atau kalau Bro punya rekaman nanti Bro dengar lah. Nanti mungkin kawan-kawan yang lain mau gantikan. Silakan. Jadi gini ya. Jadi kalau orang Yahudi rabbinik itu masih menanti-nantikan nih bait sucinya berdiri. Nah, Yahudi Kristen tuh udah enggak lagi, ya, termasuk kekristenan Helenis, kekristenan yang berasal dari orang-orang Yunani. Nah, itu udah enggak lagi menanti-nantikan. Kenapa? Karena Yeshua itu dianggap sebagai bait suci ketiga. Nah, oleh karena itu, kalau lihat ibadah, ya, ibadahnya jemaat awal, itu kami punya namanya liturgi ibadah. Nah, liturgi ibadah itu mulai dari Saint James Divine Liturgy. Nah, atau liturginya Mar Yakub yang pertama. Nah, itu setelah itu ada liturgi-liturgi yang lain diambil, dikopi dari situ. Nah, dari liturgi itu sebenarnya kalau orang Kristen pengikutnya Yeshua itu meyakini ya yang namanya bait suci itu adalah altar. Nah, altar dilayani sama imam kan dulu di Perjanjian Lama. Nah, imamnya adalah para pengikut Yeshua yang ditabiskan, yang mendapat semikah haslikanut. Nah, ini panjang ceritanya kalau saya jelasin, karena ini menyangkut ritual dan yang lain-lain. Intinya adalah bait suci itu adalah gambaran dari Yeshua, makanya ada meja segi 4, gitu. Karena bait suci juga segi 4 kan. Nah, itu ada imam di situ. Nah, kalau orang-orang Yahudi itu potong sembelih korban di bait suci, ya di hadapan imam. Nah, di dalam kekristenan kan udah nggak ada potong-potong lagi kan. Tapi yang ada adalah perjamuan yang di dalam bahasa Aramaiknya itu kurbana kadisa. Nah, kalau saudara-saudara di dalam Ortodok Katolik itu disebut ekaristi. Nah, itu adalah penggantian dari sembelih-sembelih hewan gitu. Karena itu adalah kurban. Istilahnya itu udah nggak usah lagi berkurban, ini sebagai gantinya. Ya, anggur dan roti. Anggur dan roti itu dasar pengajarannya dari mana? Dari kaum Qumran. Seni. Nah, panjang nih kalau saya cerita. Panjang bro, esensinya aja. Yang penting bro sudah mengakui bahwa Kristus itu adalah bait suci dan dia adalah Maria Allaha. Itu udah selesai itu sebenarnya. Ya, lanjut Bang Ali. Jangan dibuat ada pembedaan antara roh dan jiwa gitu. Karena kalau kita bicara ajaran nggak ada. Saya tidak membedakan. Saya hanya menjelaskan bahwa jiwa itu adalah akibat dari roh. Nah, itu ajaran itu nggak ada di dalam ajaran awal Yeshua tuh nggak ada. Oke. Cari di mana nggak ada. Oke. Saya mengacu dari Yesaya 42 ayat 1 kalau bro ingin. Coba Pak Amir taruh saya di layar besar. Gini. Jadi jiwa itu bukanlah ada. Apa? Gimana Pak Amir? Gini. Hen abdi etma bow behiri resata nafsi. Tuh, jiwaku, nataati ruhi jiwaku dan rohku. Tuh. Nafsi dan ruhi. Tuh. Nih Yesaya 42 ayat 1 nih. Oke, menurut Bro Malikil apa bedanya nafsi dan ruhi itu? Jadi jiwa itu adalah kesadaran bro, tetapi bukanlah entitas yang lain dari roh itu, bukan. Akibatnya, ibaratnya begini Bang Ali. Apakah perkataan kita itu adalah entitas yang lain di dalam diri kita? Enggak. Perkataan kita adalah akibat dari roh kita. Kenapa? Karena ketika orang meninggal, dia tidak bisa berbicara kan? Jadi orang bisa berbicara karena ada rohnya. Orang bisa berpikir karena ada rohnya. Orang bisa berjalan karena ada rohnya. Jadi roh semua yang menjadi mesinnya. Jiwa itu adalah kesadaran akibat dari roh itu loh. Oke? Ini saya mau sampaikan ke saudara-saudara Muslim ya. Satu ayat
kalau dikasih ke 10 rohaniawan Kristen, itu bisa 10 makna loh. Kenapa? Karena semua merasa berhak untuk menafsir. Sama nih, saya nggak melarang atau saya Ya. tidak menyalahkan ya tafsiran. Artinya kita saudara. bergemara dalam hal baik. Oke, lanjut. Iya, iya, Oke, gitu. oke. Berarti pertanyaan yang sama saya mau tanya ke Bang Aldo. Itu kan memang ada dua kata yang berbeda, ada nafsi dan ruhi. Apa perbedaannya, Bang Ya, Aldo? nafsi itu kalau di dalam pemikiran Yahudi pada saat itu adalah nafas gitu. Jadi antara jiwa Nyawa dan berarti ya. roh, ya nafas gitu. Ya, kita kembangkan setelah zaman itu baru berkembang. Ada jiwa, ya ada nyawa, ya ada roh. Itu belakangan berkembang kata itu. Awal-awalnya itu sederhana. Pokoknya ada ya raga sama yang kasat ini yang disebut roh ini gitu. Orang Yahudi tidak memandang nafsu itu sebagai nafas. Orang Yahudi memandang nafsu itu adalah kesadaran jiwa. Itu loh. Lanjut. Wah rame nih, rame. Oh, ada Edi Tornado. Bro Aldo, Edi Tornado ini. Masih ingat? Kembali lagi ke isu yang krusial tadi, bahwa kan Bro Aldo katakan bahwa tubuh kemanusiaan Yesua itu memang terbatas, bisa merasakan lelah, bisa merasakan capek, lapar betul, dan segalanya, ya kan? Betul. Oke, artinya kan tadi ada pengakuan dari Bro Aldo, tapi jiwanya ilahi. Ya, jiwanya ilahi. Jadi rabi ya itu dipanggil selain rabi dan raban, dia dipanggil mari dan maran. Mari itu artinya tuanku, maran itu adalah tuan kami. Makanya di Yohanes 13 ayat 13 ya, di situ bilang Yesua raban wa maran. Ya, guru kami dan tuan kami, bukannya Tuhan kami gitu. Karena dia kelihatan. Nah, ini salah. Bahkan di terjemahan yang revisi LAI ini masih salah. Masih tertulis Tuhan di sini. Ini salah gitu. Oke, berarti indikasinya Anda sedang berkata begini, Tuhan tidak kelihatan, begitu kan? Iya. Oke. Lalu Yesus itu Tuhan bukan? Dia kenapa kelihatan? Tuhan yang menjadi manusia. Oh, oke. Itu. Lanjut Bang Ali. Lanjut. Dia masih Sars Egeneto itu aman. Jangan diserabung dulu, aman. Ya. Oke. Artinya dulu. Sebentar, Gurunda, Bang Edi Badai sebentar. Artinya kan tubuh kemanusiaan yang fana ini, apakah dia juga bagian dari ketuhanan atau hanya dipakai saja? Hanya dipakai aja. Hanya dipakai saja. Oke. Saya kunci di situ. Teologi cangkang. Oke, saya kunci di situ. Lalu kenapa ketika dibangkitkan tubuhnya ikut bersama dia? Kenapa tidak hanya rohnya sebagai roh ilahi yang diangkat? Dibangkitkan. Ya, orang tahu dia bangkit kan tubuhnya juga harus hidup dong. Ya kan kata kalau di dalam Torah, di dalam tanah, tubuh dan darah tidak mendapat tempat di surga. Itu tuh dasarnya. Bang Ali lanjut. Iya. Tadi Jadi kan pada saat dia mati kan dikuburkan. Ini raganya yang dikubur, tapi rohnya itu yang nggak ada di sana. Lalu yang dibangkitkan tubuhnya atau rohnya? Ya, rohnya masuk lagi, makanya dia bangkit gitu. Oh. Jadi tubuh insaninya itu dibawa ke surga begitu Bang Ali. Iya. Bang Ali lambat ini terima nangkapnya. Kagak. Itu masa tubuh itu dibawa ke jangan surga? nambahin Malikil. Enggak. Terus tablek kan juga dia. Itu tubuh kemuliaan. Itu tubuh tubuh kemuliaan. kemuliaan. Oke. Oh, jadi tubuh kemuliaan bukan tubuh insani yang dibawa. Enggak, gini Bang Aldo. lanjut. Nanti sama saya, Malikil. Logika Bagian lu saya sama ya. gua. Oke, sebentar. Bang Edi boleh jawab juga. Saat dia hidup itu dikatakan tubuh insani. Tapi begitu dia sudah wafat, 3 hari dikubur, rohnya datang kembali kok tiba-tiba jadi tubuh kemuliaan. Iya, ya itulah pembedanya gitu loh. Itu tubuhnya lagi setelah dia bangkit. Itu cuma istilah aja, cuma raga ya raganya dia gitu. Pada Artinya saat dia naik, ya, begini kita Bang Ali jangan potong artinya.
tubuh insani itu diubah menjadi tubuh kemuliaan, begitu Bang Ali. Lanjut. Oh, Jadi di dalam teologi kami sebenarnya ya tubuhnya itu ya tubuh yang lama itu cuma ya pulih gitu kan. Udah nggak bopeng-bopeng karena dicambuk dan disalibkan, enggak. Tapi dia udah pulih, dia bangkit gitu. Nah, orang memaknai itu Pada zaman sebagai Thomas tidak percaya kan masih ada lubangnya, Bro. Gimana sih? ya Lanjut Bang Ali. lubang itu Nah, doang. Tapi yang lainnya kan dia dicambuk sampai 39 kali kan bopeng-bopeng gitu, udah kangkat gitu kan, darah kemana-mana itu. nggak ada dicambuk di wajah, Bro, nggak ada. Ada yo. Aduh. Di mana? Di mana Ya, ayatnya? perlu ditulis Di mana? gitu 39 Ayatnya di kali mana? gitu. Ada wajahnya itu Dicambuk di wajah di mana ayatnya? Ayo. Ya, Menurut Pak Aldo, nggak ada, Wajahnya. nggak ada tulisannya, cuma 39 kali dicambuk. Ya, itu Ya, oke. Jadi kalau masih asumsi, jangan dulu dibawa. Kita kan di sini gelar kata. Lanjut Bang Ali. Saya nggak asumsi. Itu wajah, itu kepalanya kan dikasih mahkota duri. Otomatis kan belaret kena mahkota duri. Paling itu kamu di bawah saya, jangan ketawa lo, habis ini tak gua bantai. Bukan, Wah, kan nggak tidak ada usah- petunjuk. nggak usah kasar-kasar. Mahkota itu Nggak dipakai perlu kasar-kasar, nggak perlu kasar-kasar di sini. dipentungin, kagak pernah dipentungin kawan. Wajahnya kan dikasih mahkota duri tuh. Lah iya kan hanya ditaruh begitu, nggak mungkin lecet ya. Kok enggak Bang kan? Edi Badai gampang emosian sekarang Bang Edi Badai. Loh, jadi menurut Sebentar Bang Edi, ini kan lagi diinterogasi nih. Lanjut Bang Ali. enggak. Hah? Jadi Enggak, maksudnya saya, saya kalau Aldo, sama orang yang maksudnya gini loh, menurut Bang Aldo tuh semua yang luka enggak, saya nggak emosi. Saya sama luka-luka. orang Maksudnya- yang sok tahu. Sebentar Pak Gurunda, menurut Bang Aldo, luka-luka yang semuanya itu semua langsung hilang, cuma tinggal disisain, cuma tinggal bekas pakunya aja. Dan tumbak, ini disisain. Nah, Gitu ya aja. itu masih asumsi sih kawan. Ya itu masih asumsi. Oke, Bang Aldo, ya, ada kalau nggak nggak ayat? asumsi nanti kita naik ini ya mesin waktu kita kesana. Boleh kita bro. foto Kapan gitu ya. janjian? Bang Aldo bisa nggak bantu saya tunjukkan ayat untuk membedakan tubuh insaninya dan tubuh yang dia dibangkitkan itu? Dasarnya apa? Di ayat ya. Saya masih cek ayat. Saya cari dulu nih kalau gitu. Tubuh yang nggak insani itu bisa nembus ruang itu. Itu Itu yang kalau nggak setelah salah bangkit bisa nembus ruang. 1 Korintus 15:40 sekian ya, 15:40. 15 ayat 46. Jadi Iya. kalau Adam pertama itu kan debu tanah. Adam kedua itu rohania. Jadi gugur argumentasi Bro Aldo sebenarnya di situ. Pasti gugur-gugur. Ngawur itu. Ngawur. Malikir ini sering Iya, ngawur gitu. gugurnya di sini loh. Gugurnya di sini. Nah, gugurnya di sini Itu karena ngawur Bro banget itu. sebentar, Gurunda belum ngerti sampai ke sini gini. Jadi Bro Aldo kan memahami Wah, itu kamu yang adalah nggak tahu, aduh. Kamu tuh di bentar. video gua banting-banting kok di sini sombong. Ya habis ini. Oke, lanjut. Iya, nggak apa-apa, sih Bang Edi santai. ini? Apa sih Bang Edi ini? Iya, nggak ngerti juga saya. Jadi gini, kalau di dalam 1 Korintus 15 ayat 46 dan 47 dengan pemahaman Bro Aldo itu adalah teologi cangkang, tentu teologi cangkang itu kan insani. Oke. Nah, di situ tidak menjelaskan insani. Justru di situ adalah ilahi, gitu loh. Itu yang saya bilang gugur argumentasi teologi cangkang gitu. Dan tadi kan sudah kita sepakati bahwa yang menjadi lemikdas, yang menjadi bait kan Maria Allah kan. Itu masalahnya itu yang Bro ucapan di awal dengan ucapan yang di tengah itu saling tonjok-tonjokkan yang tidak Bro Aldo sadari, itu yang masalah sebenarnya. Saya tuh baru tahu ya ada pengajaran kayak begini tuh dari dirimu gitu. Oke. Makanya Yang mananya, Bro? Yang mananya? Yang mananya? Oke, tapi gini, saya tanya ke Bro Malikir juga, kalau memang tubuhnya itu dari awal telah dinyatakan sebagai tubuh ilahi, artinya sejak kapan tubuh tersebut menyadari bahwa dirinya ilahi? Apakah sejak detak pertama jantung dalam rahim atau gimana? Gini, kan kalau di Saya nambah dikit. silakan. Dalam Lukas 24 itu, para murid yang berjalan di Emmaus itu kenapa nggak mengenal diri itu gitu loh? Artinya ada sosok yang lain lagi gitu loh. Bukan. Kalau dikatakan dia cuma cangkang, cuma hanya Iya. modal cangkang, apa sih cangkangnya kan nggak berbeda kan gitu bro?
Tapi Iya, dalam Lukas 24 yang perjalanan murid ke Emmaus itu, ya dalam perjalanan mereka nggak mengenal dia dalam kebangkitannya. iya. Iya kan? Jadi Oke. artinya bagaimana tubuh ini gitu loh sampai nggak dikenali sama muridnya. Apakah dia menjadi sosok yang lain atau bagaimana? Enggak. Silakan. Ini yang Bro bertanya kepada siapa? Pak Aldo bro. Oh. Sebentar, Bang Ali tadi tanya apa ke saya, Bang Ali? Oke, kan kalau dalam pernyataan Bang Malikil Ah, bahwa Yeshua ini adalah ruh ilahi dan bersamaan dengan tubuh ilahi. iya. Jadi gini, ini tentang inkarne. Jadi tubuh oke, itu, iya, oke. ya ini tentang inkarne. Tubuh itu adalah inkarne dari roh itu. Jadi roh yang ilahi itu, ya, yang disebut Maria Allah. Maria Allah itu kan eksistensinya roh, ruah. Nah, ruah itu yang inkarne menjadi terlihat, yang menjadi daging, itu loh. Oke. Artinya kan dalam hukum biologi yang sangat baku bahwa setiap tubuh itu kan berkembang. Oke. Mulai dari fase rahim, fase dilahirkan, benih lah, benih lah. Oke, dari benih lah kita katakan. Hmm. Kesadaran logosnya itu sejak kapan? Kesadaran logos maksudnya menyadari dia itu logos atau Ya, apakah sejak awal dia sudah memang? iya, tidak gini. Jadi Bang Ali begini, tidak ada di dalam pemahaman Alkitab Yesus itu pernah off jadi Allah, jadi Allah, Elohim. Tidak ada dalam Alkitab pengajaran Yesus Kristus pernah off jadi Elohim, pernah off jadi Adonai, pernah off jadi Avenu. Enggak ada. Dia lahir di dalam rahim, ya, Ruah Hakodes, membentuk janin, lalu lahir menjadi bayi. Tetap dia itu adalah Elohim, tetap dia Adonai, tetap dia adalah Avenu. Tidak ada fase pensiun atau fase off, tidak ada. On terus. Sampai dia mati pun dia tetap on, nggak ada fase off. Artinya walaupun dia terikat hukum alam sebagai tubuh kemanusiaan, betul. Makan. bertumbuh, Jadi Anda kan pasti menggiring tidur. begini. Berarti Elohim makan, ya. Elohim minum, ya. Elohim tidur, ya. Poinnya semua. Ketika Anda menanyakan sesuatu yang bukan berbasis dosa, ya pasti itu ada dasarnya dalam Alkitab. Bisa dijawab. Artinya kan tegas mengatakan sejak awal memang dia sudah Tuhan, Bang Aldo. Iya, karena kan di dalam Lukas 2 ayat 10, ya, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Aduh, jangan pakai lai. Enggak apa-apa. Saya juga punya. Bukan, saya punya Hebrew juga, Bro. Nah, untuk Brit Kadasa ya, untuk perjanjian baru saya punya Hebrew. Jadi sama, Adonai juga. Jadi di dalam Lukas 2 itu Adonai, bukan Adon, ya. Oke, lanjut. Iya, bahkan dia sudah dinubuatkan dalam Yesaya 95 itu. Telah lahir bagimu seorang. Saya kapan nih? Saya ngomong nih ya. Kalau mau lebih tegasnya sini nih. Nih. Mesias itu adalah Yotevave ini tegasnya. Jadi Mesias itu kan berbicara adalah bait kan. Nih, ini Lukas 2 ayat 26. Mesias Yotevave. Tuh. Ini Lukas 2 ayat 26. Kalau terjemahan Indonesia tentu ngawur. Ya. Enggak cocok. Nih, ini Hebrunya. Terjemahan Indonesia-nya apa, Bro Malikil? Aduh, kacau, Bro. Coba kita lihat ya. Lukas 2 nomor berapa? Herdi? 26. Terjemahannya bergeser jauh, bergeser hampir 1 kuintal, Mawet Besarem Yir'et Mesia Hashem. Ya, Hashem. Habis ini saya ya. Bentar dulu, nih. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Hashem. Nah, bergeser kan? Jadi Mesias itu diurapi Hashem. Padahal di dalam originalnya, Hebrunya, Mesias itu adalah Hashem. Tuh, itu bedanya. Jadi bergeser maknanya. Jadi seolah-olah Mesias itu diurapi Hashem. Tapi nggak masalah sih. Buat orang mengerti nggak masalah. Tapi kalau buat orang yang nggak mengerti, jadi menjadi 2 oknum di sini. Ya, lanjut. Ini dalam bahasa Aramaiknya nih. Ya, coba. Saya juga lagi ngecek nih.
Kalau Aramaiknya apa bro? Coba monggo Ini, ditampilkan. Coba besarin Pak Amir punya Bang Aldo. Iya, kita uji satu-satu Jadi per teks ya. naskah awal itu yang ada adalah Aramaik dan Yunani. Kalau naskah PB Ibrani itu baru ada mulai abad 16. Dan yang Ibrani modern abad sekarang 16? ini ya abad 16 itu baru ada. Terus kalau yang belakangan-belakangan abad 19, abad 20, 21 ya, itu diterjemahkan dari Pesita kami yang berbahasa Aramaik ini. Nah, ini Lukas 2 ayat 11. 11 apa 26? 26. Sama aja. 26. Nah, boleh 11 dan 11 juga. 26 itu sama. 11 juga, 211 sama. Ini dalam bahasa Aramaiknya, yang atas, ini bahasa Inggris yang bawah, ya. For unto you is born Yawauna atau today in the Madinte, the David, city of David, ya. The Paruka, Savior, who is Maria Mesiha. Ini jelas ya, Maria Mesiha. Maria itu adalah sekali lagi YHWH. Mesiha itu adalah the anointed one atau Iya, Mesias jadi dalam bahasa Indonesia. Lukas 211 Tuhan. Maria ya bro? Ya, Maria Oke. Mesiha. Oke, Karena udah. kemungkinan yang kamu baca itu dari sini gitu aslinya. Nih, Iya. Tuh, yang dengerin 26. Her. Di Bet Hadasa berarti ngambil dari situ. Pesita. Iya, artinya kan YTVP udah diverifikasi jelas udah. Ah. Ya, ayat 26. And it was told unto him from the Ruka the Kutsa. Ini Aldo Ruka digiring the sama Kutsa itu Eldin. spirit of holiness atau Roh Kudus. Ya, that he wouldn't see. Lu jahat, Ber. Jangan begitulah Bro Until he Moto. would see Lu jahat, Ber. Ketika the Maria. Nah, ini beda. Maria juga kan? Nah udah, terus game over. Udah. Belum. Silakan Bro Edi Badai, apa argumentasimu? Monggo silakan. Kamu bawa teks apa? Oke, Babilonia? saya nggak baru. Oke, sip. Apa yang Saya kamu mau tanya bawa? aja. Nah, saya mau ngomong dulu ya, gini. Oh. Jadi Bro Malikil ini luar biasa. Dia itu memakai kata ehad. Jadi sebenarnya Bro Malikil ini sama Muslim sama. Tuhan itu tauhid, ya kan. Cuma tauhidnya Bro Malikil ini Jangan versi nyenggol lah, Alkitab. kita bahas Nah, saya mau Kristen di tanya sini, jangan nyenggol. Nah. Oh iya, Ya, loh, saya nggak oke. boleh ngomong, Bo. Bukan, Kalau jangan saya dibatasi nyenggol. ngomong, saya nggak ngomong loh. Kita lagi bahas Kristen, jangan nyenggol. nggak Gitu. Lah iya. Oke. Gak apa-apa, Enggak, Bang saya Malikil, lagi- Bro lagi Malikil gak menilai apa-apa, kamu, bebas, kan? bebas, bebas. Oh siap. Bebas. Oke. Loh, Udah. oke, bebas. Udah Nah, lampu saya hijau mau nih. tanya, Bro. Oke, lanjut. Oke, saya mau tanya nih. Hmm. Ketika Yesus ada di bumi, Hmm. Bapa yang di surga itu tetap ada apa tidak? Nah, kan Bro memahami bahwa Enggak, dua saya tanya ada apa tidak? Coba jawab. Ya, iya ini saya jelaskan dulu, saya mau uraikan monggo. cara berpikir Anda. Gini ya kawan. Enggak, saya bertanya kok. Iya saya mau jawab. Gini loh, Tuhan itu tahu akan ada pertanyaan demikian. Tuhan tahu kawan. Makanya Tuhan juga Tuhan. tahu ada orang seperti kamu tahu juga. Akan ada orang seperti kamu tahu juga. Ya, Bang Ali sehadatin aja nih. Ya, jawab dulu dong Bro Garuda. Jangan gitu. Fokus. Santai, Jangan lari santai. kemana-mana. Fokus dulu. Jawab gitu. Fokus pertanyaan. Pokoknya yang Fokus, kalah fokus. debat malam ini saya syahadatkan. Bang Ade. Iya gini, jadi Bang Guru. Santai aja. Iya Om ini saya santai. lama kok. KO, sudah KO. Iya. Jadi gini Bang Gurunda. Jadi Tuhan tahu nanti di kemudian hari akan ada orang bertanya. Makanya Tuhan sediakan angin. Angin itu kan materi yang terverifikasi. Kita bisa memverifikasi angin lewat indera. Nah, ketika angin yang kita bisa verifikasi dengan indera peraba, kita masukkan dalam suatu wadah, apakah angin di luar berkurang? Nah itu jawabannya. Jadi Tuhan tahu di kemudian hari akan ada orang yang mempertanyakan tentang ruah itu. Ketika ruah itu menjadi daging, apakah ruah itu habis? Nah itu pembandingnya adalah angin. Ketika Anda masukkan angin ke dalam suatu wadah, angin di luar nggak berkurang. Itu jawabnya. Nangkap? Nangkap belum? Bingung dia. Bingung. Bingung ya Bro. Gini, itu tidak sesuai dengan pertanyaan saya. Pertanyaan saya gini, Oh, apakah nggak sampai. ketika yang menurutmu Bapak itu menjadi Yesus, Bapak nggak ada jadi Yesus atau Bapak tetap seperti semula ada? Itu Pertanyaan saya dijawab begitu. Malikil Kan tadi. sudah dijawab tadi. Gimana sih? Angin dimasukin ke dalam balon atau mengurangin angin itu? Berarti enggak? berarti gini, berarti Bapak ada, Yesus ada kan? Dia kan bilang, roh kan melangkupi semua. Berarti Iya. Bapak tetap ada, Yesus ada gitu. Ya anggaplah begitu. Oke, terus maunya Ya. gimana? Terus? Ya nggak? Iya terus gimana? Oke. Pertanyaannya. Oke. Nah, Hmm. berarti
berarti Yesus Hmm. kan karena kalau Bapa ada, berarti Yesus benar-benar berdoa pada Bapa. Itu benar berarti. Oke. Sip. Berarti kamu sip. Terus? Benar kan? Berarti Yesus Iya, itu iya. berdoa kepada Monolog, Bapa. monolog. Ada Yesus di bumi. Iya, Yesus berdoa pada rohnya. pada Allahnya. Iya, rohnya. Yesus manusia. Bukan Terus? Bapa yang di surga. Jadi Yesus sebagai manusia berdoa kepada Tuhannya, Bapa yang di surga. Oke. Bro Edi Tornado, Anda dikasih kehormatan bertanya. Coba teratur pertanyaannya, kawan. Lanjut. Oke, pertanyaan saya tak ulang ya. Apakah ketika Yesus di bumi, Bapa itu tetap aja sebagai Allah di sana, dan Yesus yang sebagai manusia itu menyembah Bapa yang di surga? Itu pertanyaan. Oke, sebenarnya saya sudah jawab. Mungkin bro nggak nangkap jawaban saya. Mungkin Cak Lontong mau bantu jawab, bro? Anggap saja saya nggak nyangkap. Ya, silakan Cak Lontong. Udah dijawab tadi loh. Dan berarti kan ada bilang ada Yesus, ada Bapa toh. Yesus yang manusia, dia menyembah Bapa yang Tuhan yang di surga. Oke. Jadi Bro Malikil tadi menganalogikan tentang angin. Angin itu kamu masukkan ke dalam wadah. Misalnya wadahnya balon nih. Kamu kurung angin itu dalam balon. Apakah mengurangi nggak tentang angin itu? Jawab Malikil tadi itu jangan jelas itu. Artinya apa? Bapak itu iya, hadir. makanya dia tidak bisa dibatasi. Tapi jadi kenapa Malikil? Kenapa? Oke. Dia nggak bisa dibatasi meskipun dia dalam wujud inkarnasi dalam betul, wujud, aku dia setuju. tetap Dia hetero omnipresent kok. Omnipresent. Nggak ada yang hetero omnipresent itu namanya. Tapi oke. Tapi satu sisi Malikil bilang ketika Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa itu hanya kiasan. Nah, ini yang lucu. Dia abu-abu dia. Oh, maksudnya Bro Edi Badai ketika Yesus sebagai manusia berdoa kepada Bapa itu berdoa kepada siapa, Cak Lontong, gitu maksudnya? Oke, kan sudah dijawab tadi. Dia bilang Bapak itu kiasan. Bapak hanya kiasan, dia bilang. Itu teologi ngawur. Bukan, Bapak bukan kiasan, Bapak itu gelar. Bapak itu terangkan tak bisa mau terangkan. Aduh, ini bro kacau sekali. Coba belajar sama Bro Aldo tuh, diskusinya santai. Saya ini santai tuh. Aku tanya, bro, ketika Yesus berdoa, Bapak kan benar-benar ada tuh. Kamu bilang tadi, itu tidak terbatas. Nah itu kan berarti benar. Saya hanya bertanya satu saja. Saya hanya bertanya satu saja. Kamu pernah nggak bicara? Aduh. Anda belum jawab kok tanya. Masalahnya kamu nggak menang. Kelihatan kalah kan? Oh ya udah saya kalah. Oke, saya kalah. Bang Ali lanjut, saya kalah Bang Ali. Lanjut. Saya mau tanya dong, boleh nggak? Saya punya pertanyaan yang mengenai tadi Lukas tuh. Boleh. Sama Bro Herdi sama Bro Aldo. Ke Gurunda dulu lah, Bang Moto. Ya, saya bantu tanya Bang Gurunda. Bang Malikil tadi mau bilang gini, apakah Bang Edi Badai pernah bicara untuk dirinya sendiri? Pernah bicara? Kalau saya berbicara pada diri sendiri. Pernah. Orang gila nggak pernah. Nggak pernah orang gila itu. Ya berarti bro itu nggak punya. Orang gila itu mah. Bukan, bro nggak punya insting bro. Orang yang punya insting itu pasti. Nah, ini hanya orang teknik yang mengerti. Kalau bukan orang teknik nggak ngerti. Ya anggap saja saya nggak punya insting. Saya itu ganteng bukan insting. Saya itu ganteng bukan insting lain. Jadi gitu. Saya nggak pernah ngomong sama diri sendiri. Ya, Bang Edi. Jadi maksud Bro Malikil dan Cak Lontong, ketika ada ayat yang menjelaskan Yesus berdoa kepada Bapa, itu Yesus sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Nah, tadi dia ngomong Bapak tetap ada, di sisi lain dia bilang berarti Bapak nggak ada. Nah, itu namanya abu-abu. Dia kalahnya sama saya di situ, nggak jelas tuh. Bro Gurunda nggak ngerti. Ayo, coba gini. Pelan-pelan ya, coba saya jelaskan pelan-pelan. Gini ya, saya kan pakai analogi angin nih, ya. Jadi ketika sebentar, udah, saya jelaskan yang sebenarnya. Sabar Bang Edi, ganti sabar Bang Edi. Iya. Jadi Allah itu roh, Elohim itu roh keberadaannya, ya. Elohim itu roh keberadaannya. Roh itu ketika dia inkarnasi, roh itu tidak berkurang.
Jadi berbicara teologi tentang Tuhan, tentang roh, ya, bukan berbicara teologi bakpao. Ibaratnya 10 bakpao diambil 5 sisa 5. Tidak begitu. Jadi ketika Allah Elohim yang adalah roh itu inkarne menjadi daging, roh itu tidak berkurang. Nah, roh itu yang disebut Kristus adalah Bapa. Itu loh. Oke, paham? Paham belum? Oke, berarti oh, oke, aku terima. Nah, aku tanya. Nah, ketika Yesus berdoa, ya kan, dia kan berdoa kepada Allah tuh. Itu satu. Yang kedua, kalau yang namanya Yesus itu sama dengan Bapa, Yesus itu dikatakan di Alkitab, Yesus itu taat sama Bapa sampai mati. Nah, saya tanya, kalau itu sama Bapa itu taat sama siapa? Kalau sama lo, jawab. Yesus taat sama Bapa, oke? Lalu Bapa taat kepada siapa? Iya, ya kan? Oke. Jadi gini ya. Kalau itu sama lo. Iya, oke. Gini, jadi di dalam Alkitab, oke, gini saya jawab. Di dalam Alkitab tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Jadi ketika Tuhan contoh ya, saya kasih contoh ya. Ini kalau bro nggak ngerti itu udah keterlaluan. Ketika Tuhan bersumpah, Tuhan tidak bersumpah kepada siapa yang lebih tinggi darinya, tapi Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada yang lebih tinggi darinya lagi. Ya saya harap Anda mengerti dengan jawaban saya. Kalau nggak ngerti ya udah saya menyerah. Tapi menarik tadi argumennya Bang Edi Bada ya. Apa tuh yang menarik? Yang mananya bro? Coba. Oke, ketika dia katakan Yesus menyatakan ketaatannya sampai mati kepada Bapa. Oh, oke. Jadi itu sangat mudah untuk menjawab karena tentang penggenapan nubuatan. Jadi di dalam petunjuk nubuatan, ya saya mengacu pertama dari sini ya. Lukas 24 ayat 44. Aku datang untuk menggenapi tentang semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat Musa, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Nah, petunjuk nubuatannya apa? Mesias itu datang dalam konteks apa? Dalam hal apa? Dalam perihal apa? Dijelaskan. Dia datang sebagai apa? Sebagai guru, sebagai teladan, sebagai penebus. Itu. Jadi dia melakoni sesuai dengan apa yang dia nubuatkan. Jadi kalau kekristenan kaget dengan hal demikian, saya yakin 1000% dia tidak pernah baca nubuatannya. Makanya tidak tahu ketika Yesus tampil itu dia bertindak seperti apa, enggak tahu. Itu. Sekarang gini saudara muslim, buka coba Filipi 2 ayat 8 atau Bang Aldo. Buka Filipi 2 ayat 8. Nah, kita pelan-pelan. Berkenosis ya. Filipi 2 ayat 8, Bapak. Ya, Iya. Filipi 2 ayat 8, Bang. Iya. Silakan. Filipi 2 ayat 8. Oke, sambil kita tunggu Filipi 2 ayat 8, berarti Bro Malikil termasuk rintihan dia ketika disalib terakhir kalinya itu memenuhi nubuatan juga ya? Iya, jelas kawan. Kan nubuatannya di dalam Sakaria 12 ayat 10. Bapa yang ditikam di sana, Yotefape. Ya, bisa. Filipi 2 ayat 8. Bisa. Sakaria 12 ayat 10. Bisa kita cek itu, bro. Enggak, Filipi 2 ayat 8, jangan kemana-mana dulu. Oh, Filipi 2. Filipi 2 ayat 8. Mau saya buka sebentar. Iya, silakan.